Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Endaru Atmi Purnami selaku dosen pengampu mata kuliah Data Raya Pemrograman. Di sini kelompok kami izin untuk mempresentasikan terkait Project Pitch yang terdiri dari anggota saya sendiri Yeni dan juga Alia Hanan, Sabrina, Ayu Dwi Oktaviani, Ayu Andini Skarsari, dan juga Najwa Sintia Bella. Namun sebelum itu, di sini kami menggunakan tabel Excel dikarenakan kelompok kami sedikit ada kendala di Tableau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada grafik pendidikan terakhir kepala sekolah dan guru lebih dari atau sama dengan S1. Jadi di sini dijelaskan bahwa grafik tersebut menunjukkan jumlah kepala sekolah dan guru yang telah memiliki pendidikan minimal sarjana S1. Grafik memperlihatkan bahwa sebagian besar tenaga pendidik di Indonesia telah memenuhi kualifikasi tersebut. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah guru berkualifikasi S1 paling banyak, diikuti oleh Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Tingginya jumlah guru berkualifikasi S1 di provinsi-provinsi tersebut dipengaruhi oleh banyaknya sekolah dan jumlah tenaga pendidik yang dimiliki. Sebaliknya, provinsi seperti Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Maluku Utara memiliki jumlah guru S1 yang lebih sedikit karena jumlah sekolah dan penduduknya juga lebih rendah. Secara umum, grafik ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Meskipun pemerataan tenaga pendidik yang berkualifikasi masih perlu terus ditingkatkan, khususnya di daerah terpencil dan wilayah Indonesia bagian timur. Next. Selanjutnya untuk grafik pendidikan terakhir kepala sekolah dan guru kurang dari S1. Jadi grafik ini menunjukkan jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki kualifikasi pendidikan di bawah jenjang sarjana atau S1 di setiap provinsi di Indonesia. Terlihat bahwa di Jawa Barat memiliki jumlah tenaga pendidik dengan pendidikan di bawah S1 paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh besarnya jumlah sekolah dan tenaga pendidik yang ada di provinsi tersebut. Selain Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Riau juga memiliki jumlah kepala sekolah dan guru non-S1 yang cukup tinggi. Sebaliknya, provinsi seperti Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Maluku Utara memiliki jumlah yang lebih rendah karena jumlah sekolah dan tenaga pendidiknya juga lebih sedikit. Grafik ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar tenaga pendidik di Indonesia telah berkualifikasi S1, masih terdapat sejumlah kepala sekolah dan guru yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik minimal. Oleh karena itu, peningkatan kualifikasi melalui program pendidikan lanjutan dan pelatihan guru perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya di sini ada grafik murid putus sekolah. Jadi di grafik ini menunjukkan bahwa jumlah peserta didik yang putus sekolah di Indonesia distribusinya sangat tidak merata antar wilayah ya teman-teman. Bisa kita lihat bersama bahwa terdapat lonjakan bar yang sangat ekstrim di beberapa daerah. Seperti Provinsi Jawa Barat yang mencatat angka tertinggi hingga mendekati 6.000 kasus yang erat kaitannya dengan besarnya jumlah penduduk di sana. Selain di Jawa Barat juga kita bisa melihat urgensi tinggi juga terlihat di Sumatera Utara yang berada di atas 4.000 kasus, serta Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur atau NTT yang mendekati angka 3.000 kasus. Sebaliknya, wilayah seperti Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Maluku Utara menunjukkan angka yang jauh lebih rendah di bawah 500 kasus. Jadi perbedaan kontras ini tuh biasanya dipengaruhi oleh faktor demografi, kondisi ekonomi, aksesibilitas layanan, serta hambatan geografis di tiap daerah. Nah, grafik ini tuh mengingatkan kita untuk pentingnya bahwa pemerataan kualitas dan akses pendidikan masih menjadi tantangan besar yang harus diprioritaskan, khususnya pada provinsi-provinsi dengan tingkat kasus yang tinggi ini. Selanjutnya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke grafik kerusakan ruang kelas. Jadi, sumbu horizontal atau yang bawah itu menunjukkan daftar provinsi di Indonesia, lalu sumbu vertikal bagian kiri itu menunjukkan jumlah unit ruang kelas mulai dari 0 sampai tertinggi di angka 50.000 unit. Dan warna batang legenda itu biru menandakan ruang kelas dengan rusak ringan, oranye ruang kelas dengan rusak sedang, dan abu-abu ruang kelas dengan rusak berat. Jadi dimanapun provinsinya, batang biru atau bisa disebut dengan rusak ringan itu selalu yang paling tinggi dan disusul oleh oranye dan yang paling rendah adalah abu-abu. Ini artinya mayoritas ruang kelas yang bermasalah di Indonesia sebenarnya masih dalam kategori kerusakan awal atau ringan. Lalu jika kita melihat ke bagian tengah grafik, ada satu area yang tiangnya itu menjulang tinggi atau menjulang sangat tinggi bahkan dibanding daerah lain, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Dan di wilayah ini jumlah kelas yang rusak ringan itu hampir menyentuh 45.000 unit, dan angka rusak sedang oranye itu dan rusak berat abu-abu itu juga menjadi tertinggi secara nasional. Lalu kita juga bisa melihat perbedaan yang sangat timpang di beberapa wilayah di Jakarta, Bali atau Papua. Grafik batangnya itu terlihat sangat pendek dan landai. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sekolah atau akumulasi kerusakan di daerah-daerah tersebut itu jauh lebih sedikit dibandingkan wilayah padat penduduk di Pulau Jawa. Next slide. Berdasarkan data yang kami ambil dari Kaggle, kesimpulannya adalah provinsi dengan jumlah penduduk dan satuan pendidikan yang besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara memiliki nilai indikator pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya skala pendidikan, sehingga interpretasi data perlu mempertimbangkan karakteristik tiap daerah agar kebijakan pendidikan lebih tepat sasaran. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami terkait fasilitas pendidikan di Indonesia. Semoga apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.